Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan presentasi kami tentang prinsip dasar teori Gilbert dengan mata kuliah konseling karir. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan yaitu latar belakang lahirnya teori Gilbert. Pertama, teori pilihan karir yang dikembangkan oleh Eddie Gilbert bersama dengan Gilbert, Alexander, dan Herman pada tahun 1951 muncul dari ketidakpuasan terhadap pandangan bahwa pemilihan karir adalah keputusan satu kali yang bersifat rasional. Gilbert menekankan bahwa pemilihan karir adalah sebuah proses perkembangan yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa awal. Sebenarnya teori ini memiliki landasan kuat dari teori perkembangan, terutama dari James Piaget, yaitu dalam hal perkembangan kognitif, dan Erik Erikson dalam hal perkembangan psikososial. Selanjutnya, teori Gilbert memperkenalkan pendekatan developmental berbasis perkembangan yang menunjukkan bahwa pemilihan karir adalah suatu rangkaian terhadap yang berlangsung secara bertahap dan berkaitan erat dengan kemenangan psikologis seseorang. Selanjutnya juga menekankan adanya konflik antara nilai-nilai pribadi dengan kenyataan dunia kerja, misalnya antara nilai pribadi dan ketersediaan peluang kerja, yang akhirnya menuntut individu untuk membuat kompromi dalam menentukan pilihan karir. Selanjutnya disampaikan kepada Next, saya akan melanjutkan materi tentang tahapan perkembangan pilihan karir menurut Gilbert. Pertama, tahap fantasi, yaitu umur 0 sampai 11 tahun. Pada masa ini, anak belum memiliki pemahaman realistik tentang dunia kerja. Pemilihan karir didasar pada keinginan atau hal-hal yang menyenangkan, misalnya ingin jadi astronot atau penyanyi. Tidak mempertimbangkan kemampuan pribadi atau realitas pekerjaan. Yang kedua, tahap THD, dari umur 11 sampai 17 tahun. Tahap ini mulai ada kesadaran terhadap hubungan antar diri dan pekerjaan, yaitu terbagi dengan 4 subtahap. Pertama, minat. Anak mulai mempertimbangkan minat dalam memilih pekerjaan. Yang kedua, kapasitas, yaitu mulai menyadari kemampuan atau potensi diri. Yang ketiga, nilai. Pertimbangan terhadap nilai-nilai seperti status, gaji, dan stabilitas. Yang keempat, transisi. Pengarahan pada keputusan yang lebih spesifik dan realistis. Ketiga, tahap realistis, yaitu individu mulai berpikir secara realistis dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal. Tahap ini terdiri dari eksplorasi, yaitu mencari informasi tentang berbagai pilihan karir. Kedua, filterisasi, yaitu mempersempit pilihan pada bidang tertentu, dan spesialisasi, membuat keputusan akhir dan mulai mempersiapkan jalur pendidikan atau pelatihan spesifik. Kemudian melanjutkan anak tempat saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tugas-tugas perkembangan vokasional Gilbert. Gilbert menekankan bahwa tahap perkembangan individu memerlukan tugas vokasional harus terselesaikan sebagai memahami diri, minat. Yang selanjutnya, mempelajari berbagai jenis pekerjaan. Yang selanjutnya, menyesuaikan antara diri dan dunia kerja. Yang selanjutnya, membuat keputusan karir yang rasional. Dan yang terakhir, melatih keterampilan untuk menyelesaikan kerja. Tugas-tugas yang saya sebutkan tadi bisa membantu individu untuk mencapai kematangan dalam pengambilan keputusan karir. Dan materi selanjutnya yaitu implikasi dalam konseling, di mana konselor perlu memahami bahwa pemilihan karir adalah proses bertahap. Penting memberikan bimbingan karir sejak dini sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Dan konselor harus membantu siswa mengeksplorasi minat, nilai, dan kemampuan mereka. Perlu juga menyediakan informasi karir yang realistis untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, membantu siswa membangun keterampilan perencanaan dan pemecahan masalah karir. Sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kalau ada salah kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.